seseorang akan mendapat jaminan tidak masuk neraka ketika dia punya rasa senang, gembira begitu datangnya bulan suci Ramadan. Itu kata hadis yang tentu kita sepakati bersama bahwa hari-hari ini adalah hari-hari paling bahagia untuk kita semuanya. Saya M. Subhan kembali menyapa Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Lentera Inspirasi spesial Ramadan. Kalau Anda biasanya menonton Lentera Inspirasi itu ya setiap malam minggu gitu ya, Sabtu malam sambil bercengkrama dengan keluarga. Kali ini agak spesial karena kita sajikan beberapa saat sebelum kita akan tadarus. Dan ini kita sudah berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah Allah menyempatkan kita bertemu lagi dengan Ramadan, mengerjakan kembali ibadah-ibadah di bulan Ramadan, dan kita tentu harapannya adalah tahun ini Ramadannya lebih baik, ibadahnya lebih baik, mendekatkan diri kepada Tuhannya lebih baik, ngajinya lebih baik, dan seterusnya. Soal ngaji, saya hari ini nggak sendiri. Saya bersama guru kita semuanya di RRI. Bahkan kalau saya bilang beliau ini adalah orang yang saya belum kerja di RRI, beliau sudah di RRI. Kita akan langsung sapa, mungkin gambar sudah berpindah sekarang, Bapak Kiai Haji Idham Khalid SAG. Beliau adalah penyuluh agama Islam dari Kementerian Kota Cirebon dan juga pengasuh Pondok Pesantren Al-Amin Ciperna Talun Cirebon. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai ya? Alhamdulillah. Saya takut salah nih Pak Kiai. Tadi saya bilang orang yang dijamin tidak akan terkena api neraka adalah orang yang ketika memasuki bulan Ramadan dia merasa senang, gembira. Betul ya Pak Kiai? Betul sekali. Saya takut soalnya ada guru saya. Iya. Takut Betul salah sekali. ngomong. Itu lebih tepatnya gimana Pak Kiai kalimatnya? Kalimat hadis Nabi yang menjelaskan itu lebih tepatnya begini. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Yang artinya barang siapa yang senang, bergembira dengan masuknya bulan suci Ramadan, maka Allah mengharamkan jasadnya dari api neraka. Itu jaminan dari Allah melalui apa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Karena itu kita umat Islam harus menyambut Ramadan dengan penuh sukacita, penuh kebahagiaan, karena itulah janji Allah. Iya. Maka bagi mereka orang beriman ketika Ramadan pergi, sedihnya bukan main. Betul. Karena tidak ada jaminan kita akan bertemu. Betul, kapan lagi Ramadan berikutnya ya. Betul. Pak Kiai. Bahkan itu ada hadis Nabi juga. Kata Nabi, bakatis samawati wal ard. Langit dan bumi menangis, Mas. Ketika Ramadan pergi. Betul. Menangis. Tidak hanya kita umat Islam kehilangan, alam pun menangis. Karena keberkahan tidak ada lagi. Dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan selesainya Ramadan itu. Itulah Ramadan yang luar biasa, sangat dinantikan kehadirannya oleh Rasulullah SAW. Rasul itu bersabda melalui doanya beliau, "Waballighna Ramadan." Waballighna Ramadan. Artinya sampaikan kami ya Allah pada bulan Ramadan kembali. Karena apa? Itulah Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak gembira. Betul. Ketika usia kita disempatkan sampai lagi ke bulan Ramadan tahun ini gitu ya. Betul Mas. Dan itu dia, kita tidak pernah punya garansi tahun depan bisa menjumpai Ramadan lagi. Masya Allah. Makanya bagaimana kita berusaha jadikan Ramadan sekarang ini Ramadan yang terbaik dalam kehidupan kita. Karena tadi itu seperti yang disampaikan oleh Mas Man tadi, belum tentu usia kita bisa menjumpai Ramadan depan, belum tentu. Oleh karena itu jadikan momentum Ramadan tahun ini, tahun 1447 Hijriah, menjadi Ramadan yang terbaik untuk kita. Gitu. Baik. Saya ingin mulai dari ini Pak Kiai. Iya. Tadi saya bilang, jangan-jangan sebelum saya masuk di RRI, Pak Kiai ini sudah di RRI. Kenapa saya mengundang Pak Kiai Idham Khalid sebagai tamu saya pertama di spesial Ramadan? Karena saya pikir
ini adalah kesempatan kita semuanya, pendengar RRI Cirebon yang selama ini setia bersama RRI, untuk tahu sebenarnya siapa beliau ini, gitu ya. Beliau suaranya selalu terdengar setiap bulan Ramadan dalam program-program Ramadan ya. Ada Mutiara Sahur, ada Mutiara Hikmah. Bahkan saya itu dulu ngaji Quran dulu. Ngaji Quran dulu? Iya, menjelang Mutiara Hikmah itu kan ada ngaji Quran. Oh, iya. Oke, itu bagian yang saya nggak tahu berarti itu. Bagian yang saya nggak tahu. Iya, betul. Nggak tahu, Bapak ini tahu nggak kira-kira? Iya. Oh gitu ya? Betul, Mas Sufan. Oke, nanti kita bahas itu ya. Pak Kiai. Insyaallah, siap. Pak Kiai, saya kan masuk sekitar 2011-2012 lah, Iya, baru bergabung dengan betul, RRI. betul. Pak Kiai tahun berapa sudah di RRI Cirebon? Saya mulai masuk aktif di RRI Cirebon tahun 98. 98 saya baru lulus sekolah. Pak Kiai sudah di sini ya? Iya. Masih ingat nggak siapa-siapa orang yang masih ingat? Di orang-orang RRI masih ingat? Mas Nurul, Mas Nurul, siapa lagi? almarhum. Terus apa itu? Bang Bian, Mas Udel. Itu. Pak Suhud, Pak Suhud. Pak Suhud, betul. Itu beliau-beliau itu Oke. yang selalu bercengkrama dengan saya. Ini kameramen nggak bakal tahu lah. Iya, itu. Dan beliau sudah almarhum semua ya Mas Sufan ya. Ya, Kita doakan sebagian mudah-mudahan sudah mereka berikan nikmat oleh Allah dalam alam kuburnya. Sekaligus kita juga ingin mungkin nanti Pak Kiai kita doakan guru kita. Betul, betul. Setahu saya ada Pak Kiai Sam'ani. Betul, betul. Saya mungkin secara pribadi tidak mengenal beliau. Iya. Tapi dalam beberapa kali pertemuan setiap bulan Ramadan, yang paling saya ingat dari beliau itu adalah ketegasan. Betul. Disiplin. Ini Pak Haji salah dikit aja langsung. Iya, Iya kan? betul, Begitu Mas. membaca ketegasan itu Saya udah. merasakan itu. Saya merasakan itu semua. Sebentar Pak Kiai. Iya. Kita sesekali boleh kan ngomongin orang yang sudah tidak ada tapi hal yang apa-apa. kebaikannya boleh ya? Justru itu. boleh ya? Boleh Justru kita harus mengenang yang baiknya dari ya? Apa yang para paling almarhum. dikenang oleh Betul. Pak Kiai? Apa yang paling dikenang? Ya, saya paling mengenang kebaikan beliau itu satu disiplin, yang kedua ketegasannya Mas Sufan. Beliau itu orang yang betul-betul sangat menghargai waktu. Saya nggak pernah dengar cerita beliau nggak datang sih. Satu itu. Iya kan? Ya. Selalu pasti datang gitu. Dan yang saya tahu, yang saya alami, beliau selalu datang lebih awal, Mas Sufan. Betul. Kalau setiap malam ketika Ramadan itu, saya sampai malu. Saya yang muda kok belum datang, beliau sudah menanti kami. Betul. Itu Masya Allah, disiplinnya beliau. Dan itu pelajaran yang berharga untuk saya. Bagaimana saya bisa menteladani beliau, kedisiplinannya. Kalau bahasa sekarang integritas Mas Sufan. Ya. Kemudian ketegasan beliau. Ketika mutadarisin ada yang salah baca, spontan, langsung dibetulkan, tidak nanti. Dan ini jarang orang seperti ini. Itu yang saya kagum sama beliau. Artinya apa? Itu pelajaran bagi kita. Kalau kita melihat ada yang salah, harus kita ingatkan. Karena memang itu bagian kewajiban kita, mengingatkan orang yang salah. Apalagi berkaitan dengan bacaan Al-Quran, Mas. Nggak bisa main-main. Nggak bisa main-main. Salah dikit, salah arti. Nah, betul ya Pak Kiai? Betul sekali, betul sekali. Itu yang saya sangat mengenang beliau luar biasa. Ketegasannya, disiplinnya, yang saya rasakan sama beliau luar biasa. Makanya ini pelajaran yang berharga untuk kita yang muda ya. Bagaimana bisa menteladani beliau. Ya. Bagaimana kita bisa disiplin, bagaimana kita bisa tegas. Kalau kita melihat ada yang salah, jangan ragu kita untuk mengingatkan. Langsung ditegur. Iya, langsung mengingatkan. Karena apa? Kalau kita membiarkan yang salah, kita justru kita dosa, maksudnya. Iya. Justru kita dosa. Kesalahan yang kemudian kita biarkan dan semua orang melakukannya, malah jadi pikirannya itu yang benar. Iya. Itu Mas Sufan, iya kan? Yang saya ambil pelajaran bagi beliau itu. Sehingga dengan tegas kalau ada yang salah, langsung beliau ingatkan, ulangi. Itu ada yang keliru. Iya. Saya ingat itu beliau dulu. Saya tuh orang
waktu pertama kali membersamai almarhum ya. Waduh, galak bener ini. Galak bener ya. Betul. Langsung gitu. Betul, Terus betul, kalau betul. kecepatan, Ya. saya masih inget tuh gerakan tangannya. Itu kan bagian disiplin. Jadi ingat kalau mutadarisin itu core itu bacanya lamban, beliau begini, cepat. Itu istilahnya begini. Iya. Itu masih lebih cepat gitu, lebih cepat. Itu, masya Allah, Allahirham. Ya. Tapi kalau ada qori mutadarisin yang bacanya terlalu cepat, terlalu kencang, nggak usah lebih pelan gitu, pelan. Biar waktunya pas. Itu juga yang kemudian saya berpikir begini, kok bisa ya Betul. 1 hari menjelang Idul Fitri atau 2 hari menjelang Idul Fitri 2 hari menjelang selesai. Betul. Jadi nggak ada pengulangan lagi dari awal gitu, karena durasinya betul. cukup. Gitu. Dan subhanallah Mas Subhan. Ya saya jadi pegang sekarang tuh. Jadi beliau itu sudah ngatur setiap malamnya tuh. Baca yang dibaca oleh mutadarisin, oleh qori itu si A bacanya dari surat ini ayat sekian sampai sekian. Itu sudah di planning sama beliau, sudah ada perencanaannya, sudah dipersiapkan sama termasuk beliau. Durasinya sama beliau itu luar biasa. Iya. Ya saya mau warisi beliau. Saya punya itu setiap malam. Itu diajarin berarti caranya. Betul. Dengan langsung saya memperhatikan beliau Mas Subhan. Soalnya tadinya saya mikir gini, begitu mendengar kabar beliau meninggal, Wafat betul. wafat, tahun depan gimana nih? Nah itu Mas Subhan. Iya. Ya alhamdulillah ya turun langsung ke muridnya. Itu. Saya luar biasa pelajaran yang berharga dari beliau itu. Masya Allah. Mudah-mudahan beliau sedang menikmati nikmat surga. Betul. Kita meyakini beliau sedang mendapatkan cahaya dari ilmu-ilmu yang beliau ajarkan kepada kita semuanya. Sedang merasakan syafaat Al-Quran. Masya Allah. Di alam kuburnya. Karena janji Rasulullah SAW. Oke, Pak Kiai. Kita ceritalah dari tahun 97, 98 sudah bersama RRI. Itu siapa yang pertama kali ngajak atau LPTQ ya namanya ya? Ya. LPTQ yang kemudian bekerja sama dengan RRI atau gimana sih? Jadi begini, Mas Subhan, saya itu tahun 98 ketika baru meraih qori terbaik di kota Cirebon. Sehingga saya itu diminta untuk baca Al-Quran menjelang mutarikmah di bulan Ramadan. Diminta untuk rekaman. Saya waktu itu ingat sekali, ya, yang langsung berkomunikasi dengan Pak Suhud. Pak Suhud komunikasi dengan saya, silakan yang mau rekaman untuk menjelang mutarikmah baca Al-Quran itu. Saya langsung berhubungan dengan beliau dan ingat juga dengan Mas Udel. Cuk Udel ya. Mas Udel itu dulu itu senior kami. Iya, ketika rekaman beliau yang ngatur. Yang ingat sekali itu tahun 8 itu. Jadi tahun 98 itu saya diminta baca Al-Quran menjelang mutarikmah itu Mas. Nah terus berjalan tahun-tahun berikutnya masih sama baca Al-Quran. Nah mulai berkecimpung di Mutiara Hikmah itu sekitar tahun 2008. Oh, 2008 sudah mulai ke Mutiara Hikmah itu. Jadi sebelumnya hanya ngaji saja. Iya, ngaji Quran dengan tadarus Al-Quran itu. Dan semuanya memang luar biasa. Saya merasakan kehangatan dengan RRI. Karena di samping saya diminta untuk ngisi acara Ramadan, saya dulu sempat ngisi ini bimbingan baca Al-Quran Mas Subhan di RRI setiap sore. Setiap sore? Setiap sore, hari Senin sampai Kamis. Itu maksudnya untuk karyawan RRI atau live? Bukan, live. Oke, live. Saya juga lama itu, beberapa tahun lah ngisi acara bimbingan baca Al-Quran di RRI yang live disiarkan. Dan subhanallah respon dari pendengar sangat baik sekali. Pengalaman saya Mas Subhan, ada yang sampai datang ke rumah, katanya pengen tahu orangnya seperti apa. Kalau sekarang mah ada di YouTube. Karena belum ada YouTube, belum ada. Jadi saking penasaran datang ke rumah Mas Subhan. Oh ternyata orangnya ganteng. Masya Allah. Masya Allah, itu pengalaman dulu ya Mas Subhan ya. Nah itu sempat berhentinya itu karena ada acara
yang saya sendiri akhirnya tidak bisa mengisi, dan kebetulan waktu yang disedangkan RRI juga terbentur dengan acara yang lain. Cocok, ya? Betul. Hanya terhenti itu. Oke. Terhenti itu. Itu pengalaman yang tidak bisa dilupakan oleh saya lah. Jujur aja Pak Kiai, kan nggak ada duitnya Pak di RRI itu. Ya, betul sekali Mas Pan. Kok mau gitu? Ya. Kan bisa di tempat lain. Ya, Oke. betul. Gimana tuh? Saya itu melihatnya begini Mas Pan. Kalau saya ngisi di RRI, yang mendengarkan saya itu lebih banyak. Jadi manfaatnya lebih banyak. Otomatis manfaatnya lebih banyak dirasakan oleh masyarakat luas. Iya. Kalau saya cuma di majelis taklim, yang mendapatkan ilmu, yang mendapatkan manfaat hanya sebagian yang ada di gelintir situ. orang saja yang di majelis taklim itu yang dalam benak pikiran saya Mas Pan. Saya tidak berpikir materi, tidak berpikir honor, tidak berpikir bayaran, enggak. Kemanfaatan. Kenapa? Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Itu yang saya ingat betul itu. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Ya mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya bagi, yang saya sampaikan kepada masyarakat luas ini menjadi bagian kemanfaatan untuk hidup saya. Ya. Makanya ada satu hal yang kemudian saya merasa bersalah sekali dengan Pak Kiai adalah ketika beberapa hari lalu saya harus menjelaskan kepada beliau, Pak Kiai gimana nih tahun ini kita ada efisiensi dan seterusnya. Saya bingung cara ngomongnya gimana gitu. Gitu kan. Tapi rupanya beliau sudah paham lah. Paham. Paham RRI, paham. Paham RRI. Udahlah yang begitu mah gitu ya. Betul. Itu ya 98. Iya betul. Kemudian berlanjutlah sampai sekarang. Sampai sekarang, betul. Berarti berapa tahun tuh Mas? Sudah kurang lebih berapa tahun itu? Wah, lama sekali ya. 37 tahun ya? Masya Allah, 30 tahunan lah gitu ya. Masya Allah. Semenjak saya bujangan Mas Pan. Dari bujangan. Sampai sekarang saya punya anak gadis. Masya Allah. Tapi kesibukan kan hari ini juga ada pondok pesantren, kemudian Pak Kiai mengisi sebagai penyuluh juga. Betul. Alhamdulillah ya. Selama ini saya bisa bagi waktunya Mas Pan. Kalau pagi ya saya siap berangkat ke kantor, jam 7 sudah siap berangkat, kewajiban kepada negara ya, pengabdian kepada negara. Nah, pulang jam 4 itu sudah siap bercengkrama dengan santri Mas Pan. Full sampai jam 10 malam. Sampai jam 10 malam? Iya. Loh berarti kemarin saya ganggu telepon itu ya? Berarti saya kemarin ganggu nih Pak Kiai, mohon maaf ini. Itu setiap hari Mas Man. Belum lagi kalau saya ada acara keluar, ada pengajian keluar itu kan. Ya kalau ada acara keluar ya saya sementara tidak dengan santri dulu, diwakili dengan ustadz yang di sana. Ustadz yang lain. Ya, yang lainnya. Oke. Itulah kesibukannya setiap hari Mas Man. Jadi betul-betul waktu itu sangat berharga kalau saya itu, ya, karena itulah sudah di plot, ada schedule-nya waktu itu. Ya, saya nggak bisa sembarangan untuk saya harus pergi ke sana, nggak bisa. Oh, termasuk kegiatan hari ini pun masuk dalam schedule-nya. Betul, betulnya. Oke. Ya. Pak Kiai, kalau saya sebut RRI, apa yang terpikir oleh Pak Kiai? Ketika saya mendengar nama RRI itu yang terbesit dalam pikiran saya itu sebuah tempat yang di situ semuanya ada nilai, nilai religi, nilai kebangsaan, nilai sosial masyarakat. Dan itu ada pada RRI. Nilai religi yang bisa kita rasakan saat ini. Ketika menjelang Ramadan, bahkan ketika Ramadan itu luar biasa. Nilai religi yang dimiliki oleh RRI. Semua masyarakat pasti merindukan RRI Mas Fan. Bahkan minimal ada maghrib kan. Minimal ada maghrib. Betul itu. Semua masyarakat pasti yang di setel channelnya RRI ketika Ramadan itu. Betul. Itu kan nilai religi yang luar biasa. Ya. Setiap pagi yang mutiara pagi itu kan luar biasa. Itu RRI. Kebangsaan itu. RRI merangkul semua komponen masyarakat.
Artinya apa? RRI identik dengan NKRI. RRI itu NKRI. Itu. Oke. Itu yang saya yang tersirat dalam pikiran saya ketika mendengar RRI. Satu tempat di mana di situ ada nilai religi, nilai kebangsaan, Nilai kemanfaatan yang nilai tinggi. kemanfaat yang tinggi, nilai kemanusiaan. Masya Allah, itulah RRI. Artinya Pak Kiai dan juga beberapa guru-guru kita yang lain merasa mendapatkan ruang yang cukup luas di RRI. Betul, RRI itu. Jadi tercover segala inspirasi masyarakat melalui RRI. Oke. Baik di sisi keagamaannya maupun hal-hal yang lain semuanya tercover di RRI, ada semuanya. Oke. Pak Kiai berarti ada beberapa kelompok tuh kalau ngaji 1 bulan itu. Ya, Terbagi dalam beberapa kelompok. betul, betul. Ada berapa kelompok itu biasanya? Ketika pengajian itu 1 bulan ada 3 kelompok. Oh, ada 3 kelompok. Betul. Jadi dia 1, 2, 3, 1, 2, 3 gitu. Betul, bergantian. Oh. Ada kelompok A, B, C. Yang satu kelompok 3 orang, Mas Pak. 3 orang. Kalau dulu beliau kan almarhum Kiai Syamani kan koordinatornya. Jadi kalau koordinator setiap malam berangkat. Kalau kalau yang anggota ini yang tim ini terjadwal itu. Berarti 1 bulan itu kurang lebih 8 pertemuan. 8 pertemuan. Kurang lebih. Oke. 9 pertemuan ya. Karena 9 kali 3, 27 benar. 9 pertemuan. Nah itu. Berarti kan beliau almarhum guru kita semua Kiai Syamani setiap malam kan. 1 bulan full. hari ya 29 30 hari. Katakanlah 28 hari lah ya Mas. Selama berapa puluh tahun tuh berarti ya. Wah. Semenjak saya belum ada barangkali kan. Iya. Karena menurut beliau ceritanya ngisi tadarus di RRI semenjak tahun 70-an. Kayaknya kantornya juga belum di sini ya. Oh, masih kayaknya kantor juga belum di sini. Betul. Itu. Wow. Sejak di Masih di balai kota. Betul. Masih di balai kota ya. Di sana katanya, betul. Bayangkan kan Mas Subhan, berarti saya belum lahir kan kalau 70-an, saya lahir 72 itu. Berarti kan berapa tahun tuh? Masya Allah, istiqomahnya. Setidaknya selang 3 hari Pak Kiai akan bertemu dengan Pak Syamani waktu itu ya. Iya betul. Ya, setidaknya setiap 3 hari akan ketemu nih di RRI, belum lagi di luar kan. Betul. Ada pernah kejadian sesuatu yang menarik nggak selama di RRI dengan beliau? Ada Mas Subhan. Saya pernah ditegur oleh beliau dengan kedatangan saya. Saya itu ceritanya janji sama beliau, sama Pak Kiai itu datangnya di jadwal yang pertama baca gitu. Pertama baca berarti otomatis setengah 10-an lah ya, harusnya udah kira-kira ada. jam 9:15 saya udah di sini. Harusnya. Saya mepet Mas Subhan, datangnya itu jam 9 lebih 28 menit, 2 menit lagi. Begitu saya datang, ente gimana? Nggak disiplin nih. Jangan begitu. Saya ingat betul, Masya Allah betapa salahnya saya, betapa malunya saya dalam beliau. Nah semenjak itu ya kedepannya selalu on time Mas. On time. Artinya kalau jadwalnya jam pertama saya on time siap. Bahkan saya pernah datang sebelum beliau datang. Saya pernah. Dimarahin nggak Pak Samaninya? Justru hebat. Kali aja gitu. Sekarang Pak Kiai yang telat. Gitu ya. Iya betul. Berarti kemungkinannya guru-guru kita yang lain ya, para mutadarisin yang lain juga merasakan hal yang sama ya. Sama. Ada yang saya pernah lihat langsung gitu, ketika sedang baca ada yang salah bacanya. Itu beliau dengan tegas ulangi. Dan itu bisa berkali-kali. Betul. Iya. Betul. Iya. Jadi ya seperti beliau tidak sedang siaran aja. Oke. Kalau lagi mengingatkan tuh seperti lagi ngajar aja. Padahal itu didengerin ribuan orang. itu yang saya salut ya. Oke. Pak Kiai, nanti kita lanjutkan ya. Siap. Nanti kita akan lanjutkan, pendengar serta pemirsa, Lentera Inspirasi Spesial Ramadan akan kita lanjutkan karena cerita-cerita mengenai guru-guru kita, termasuk juga ini guru kita semuanya, Pak Kiai Idham Khalid, nanti kita akan lanjutkan karena begitu menariknya. Saya ingin terus mendengarkan hal-hal yang baik tentu saja di bulan suci Ramadan ini. Saya akan segera kembali, tetaplah bersama kami.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hindrasmo, Direktur Utama LPP RRI. Atas nama keluarga besar Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Bulan Ramadan merupakan momentum untuk memperkuat nilai keimanan, integritas, dan kepedulian sosial, sejalan dengan visi LPP RRI sebagai media publik yang terpercaya, relevan, berdampak, dan menjadi inspirasi bagi masyarakat. Kami berkomitmen untuk terus menghadirkan siaran yang mencerdaskan, menyejukkan, serta memperkuat persatuan dan nilai-nilai kebangsaan. Melalui semangat Ramadan, LPP RRI akan terus menjalankan perannya sebagai ruang informasi yang akurat, berimbang, dan menjadi sarana edukasi publik, serta sumber inspirasi yang menumbuhkan optimisme dan harapan bagi bangsa Indonesia. Semoga ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Ramadan ini membawa keberkahan, kedamaian, serta semangat baru dalam pengabdian kepada masyarakat dan negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda masih bersama kami di Lentera Inspirasi Spesial Ramadan, dan jangan lupa sepanjang bulan suci Ramadan ada Tadarus Al-Quran yang akan kami siarkan secara langsung. Kalau tahun-tahun sebelumnya hanya ada di 94,8 FM, hanya ada di RRI Digital, maka tahun ini kami mengupayakan setiap malam akan hadir melalui YouTube channel, sehingga jika ada malam-malam tertentu yang Anda ingin ulang mendengarkannya, Anda tinggal memutar kembali di YouTube channel kami RRI Cirebon. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Dan saya masih bersama Kiai Haji Idham Khalid, guru kita semuanya, yang masih bersama kita tentu selama beberapa menit yang lalu, dan kita akan lanjutkan. Tadi di awal Pak Kiai saya bilang bahwa salah satu yang kemudian Allah menjamin kita tidak akan terkena api neraka adalah ketika merasa kita itu riang gembira, senang dengan kedatangan bulan suci Ramadan. Tapi ya memang hanya Allah yang tahu kita sebenarnya riang gembira atau berusaha riang gembira, kan? Iya, betul. Jangan-jangan Ramadan gitu kan. Jangan-jangan. Jadi penghambat. Naudzubillah ya. Iya, mudah-mudahan tidak terjadi. Iya. Tapi konteks senang itu sebenarnya kita bisa maknai seperti apa sih? Iya. Oke. Konteks fariha atau senang. Bahasa Arabnya fariha ya. Itu sebetulnya lebih ditekankan pada rohani kita, jiwa kita, hati kita, bukan pada tekstur kita, bukan pada lohir kita, bukan pada wajah kita. Kalau secara umum orang senang kan tersenyum, itu kan, bukan itu yang dimaksud Allah. Farihah di sini bukan lohirnya, tapi hatinya. Hatinya lapang, hatinya betul-betul menerima, senang dengan akan masuknya bulan suci Ramadan. Itu yang dimaksud farihah, senangnya seperti itu. Bukan zahirnya, maksudnya. Bukan lahirianya, bukan. Tapi rohaninya, senangnya itu. Kenapa? Kita tahu dalam bulan Ramadan itu, Masya Allah, ada satu hadis Nabi yang luar biasa, menjadi inspirasi kita untuk betul-betul memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kata Nabi, dia bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan, latamannau an takuna sanatu kulluha Ramadan." Masya Allah. Kata Nabi, kalau umatku tahu nih rahasia kemuliaan yang ada pada bulan Ramadan, pasti umatku mereka menginginkan setahun penuh untuk bulan Ramadan semua, tidak ada bulan-bulan yang lain. Kenapa? Karena mereka tahu bagaimana kemuliaan yang ada bulan Ramadan. Apa kemuliaannya? Kata Nabi, wal hasanatu mujtami'atun. Kebaikan itu akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak ternilai. Hanya Allah sendiri yang akan menilai kebaikan yang kita lakukan pada bulan Ramadan.
Kemudian apalagi kemudian dalam Ramadan? Kata Nabi, wad'awat mustajabatun. Doa-doa yang kita panjatkan pada bulan Ramadan pasti akan diijabah oleh Allah. Pasti akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang hanya ada pada bulan Ramadan. Kemudian wadzunub maghfuratun. Dosa kita dijamin semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ramadan. Ya. Karena Nabi juga mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang artinya kata Nabi, barang siapa yang berpuasa Ramadan ini, Kang Sufan. Puasa Ramadan khusus, bukan puasa-puasa di luar Ramadan. Luar Ramadan. Oke. Yang Nabi katakan itu puasa Ramadan. Berarti kan karena mulianya bulan Ramadan. Kata Nabi, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, puasanya itu karena betul-betul iman kepada Allah, imanan. Wahtisaban, dan puasa yang dilaksanakannya itu hanya mengharap ridha Allah, tidak ada tujuan yang lain. Maka kata Nabi, ghufira, telah diampuni. Lahu baginya ma taqaddama min dhanbi, atas dosa-dosa masa lalu kita diampuni semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu Ramadan. Sebenarnya ketika kita mendengar hadis ya tadi. Betul, hadis ini didengarkan dengan baik, maka tidak ada alasan kita untuk tidak gembira. Betul. Datangnya Itulah bulan suci Ramadan. Ya, betul, pakai ya. betul. Di samping itu yang lebih yang lebih menyentuh lagi ada kata Nabi. Ramadan terbagi 3 fase, Kang Sofhan. Pertama, awal Ramadan, kalau kita hitung tanggal 1 sampai tanggal 10. 10 hari pertama. 10 hari pertama. 10 hari pertama kata Nabi, awaluhu rahmatun. Rahmat. Awal Ramadan, 10 hari pertama Ramadan itu kata Nabi rahmat Allah. Diturunkan untuk umat Nabi Muhammad. Tentu yang berpuasa kan semuanya. Kalau yang nggak berpuasa baru berrahmat ya. Anda nggak diajakin. Nah itu. Iya. Itu. Lalu yang berikutnya kata Nabi, wa ausatuhu maghfiratun. Pertengahan ya, 10 hari kedua. Pertengahan Ramadan kata Nabi, maghfiratun. Ampunan Allah. Semua umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa terkecuali. Itu kan luar biasa. Ya, mulianya Ramadan. Dan kata Nabi, wa akhiruhu, akhir Ramadan, 10 terakhir Ramadan, itqu minan nar, kasfan. Jaminan tidak dibebaskan dari siksa neraka. Sudah dapat jaminan. Umat Nabi Muhammad yang berpuasa di bulan Ramadan dijamin tidak akan menyentuh api neraka. Itulah kemuliaan Ramadan. Di samping itu yang lebih istimewa lagi Ramadan itu. Dan kenapa Nabi sampai menantikan Ramadan? Adanya Lailatul Qadar. Yang dikatakan oleh Allah dalam Al-Quran, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar, satu malam lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik di sini, khairun di sini maksudnya nilainya, bukan malamnya panjang seperti 1000 bulan. Panjangnya sih sama aja 24 sampai sekian jam kan begitu. Tapi nilainya malam itu kata Nabi lebih baik daripada 1000 bulan. Oke, nanti saya ingin tahu kisi-kisinya nih antara malam yang tidak ada Lailatul Qadarnya dan malam yang disinyalir Lailatul Qadarnya turun. Nanti kita akan coba bahas itu. Ini sebenarnya mungkin jadi telat Pak Kiai, karena tayangan ini pasti diputar di 10 hari pertama Ramadan. Artinya sudah berada di bulan Ramadan. Tapi yang menarik adalah beberapa hari lalu kita munggahan di RRI, Pak Kiai itu menyampaikan ketika cerita Nabi Muhammad naik ke atas mimbar bilang amin. Naik ke atas mimbar lagi bilang amin lagi. Naik ke atas mimbar lagi bilang amin lagi.
Saya jujur mendengarkan betul itu. Iya, Tapi betul. kan tidak semua orang saat itu mendengarkan, termasuk Iya. juga yang nonton di YouTube. Ya. Iya. Bolehlah cerita sekali lagi Pak Kiai tentang Iya, itu. siap. Apa yang terjadi sebenarnya? Iya, Rasulullah pada satu waktu beliau akan berkhutbah naik Ini mimbar. khutbah Jumat atau apa? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Ya. Ketika naik mimbar di mimbar yang ada di Masjid Nabawi atau Masjidil Haram itu bertangga. Ya, Insya Allah. ada 3 tangga di situ. Ketika Nabi naik mimbar, naik tangga yang pertama, Nabi mengucapkan amin. Kedua, ketiga sama amin. Selesai khutbah, selesai sholat, Nabi ditanya oleh sahabat. Yang bertanya namanya sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, kenapa engkau tadi pada saat naik mimbar engkau mengucapkan amin 3 kali? Kata Rasul, oh iya, wahai Mu'adz bin Jabal, waktu itu saya didatangi oleh malaikat Jibril. Kamu nggak tahu, nggak kelihatan, hanya saya yang bisa melihat. Ya. Ketika malaikat Jibril datang, malaikat Jibril berdoa. Pertama doanya, ya Allah, barang siapa menjumpai bulan Ramadan, kemudian dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan, sengaja tanpa ada uzur syar'i. Uzur syar'i itu seperti sakit, Perjalanan. sedang dalam perjalanan jadi musafir, terus uzur namanya. Enggak karena uzur. Dia pokoknya malas saja puasa, enggak mau puasa. Kan lapar puasa cuman ya. Ngapain sih? Ngapain sih? Ngapain lah. Lapar, aus, udah. Jadi enggak kiyang. Nah, didoakan oleh Malaikat Jibril, semoga dosa orang itu jangan kau ampuni dan masukkan ke dalam neraka ya Allah. Rasulullah mengamini doanya Malaikat Jibril, amin. Tuh. Kalau kita melihat ini, Kang Subhan dan para pemirsa ini, Ya. kenapa kita tidak mau berpuasa? Tidak ada alasan untuk tidak berpuasa. Tentu bagi kaum muslimin Ya. Kang Subhan. Karena apa? Ngeri. Didoakan oleh malaikat Jibril. Dosanya tidak diampuni oleh Allah dan dimasukkan ke dalam neraka. Dan diamini oleh Rasulullah. Yang berdoanya malaikat Jibril, makhluk Allah yang suci, yang mengamini Rasulullah kekasihnya Allah, Allah yang paling suci. Ini pasti doanya akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, Itu amin pertama aja amin udah pertama, ngeri kan? Mengerikan gitu ya. amin yang kedua, malaikat Jibril mendoakan, ya Allah, barang siapa yang masih memiliki kedua orang tua atau salah satu dari keduanya, kemudian dia tidak mau berbuat baik, birrul walidain, tidak mau berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satu dari keduanya, sampai dia meninggal, jangan kau ampuni dosa orang ini dan masukkan ke dalam neraka. Dan Nabi Muhammad mengaminkan lagi. Amin. Itulah pemirsa Kang Subhan. Kalau kita masih punya orang tua, suarlah kepada orang tua. Bersimpulah di hadapan kedua orang tua untuk meminta maaf, untuk menggapai ridhonya. Karena ridha Allah ada pada ridho kedua orang tua. Ridho Allah. Fi ridhil walidain. Itu amin yang kedua. Yang ketiga. Amin yang ketiga itu, malaikat Jibril berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau ampun dosanya orang yang ketika dia punya salah dengan sesama manusia yang lain, istri kepada suami, teman kepada temannya, saudaranya, Teman kerja termasuk. termasuk. Dan dia enggan untuk minta maaf. Karena memang minta maaf itu berat, Bang Subhan. Iya. Berat minta maaf itu. Iya. Malu dan sebagainya. Kalau ngasih maaf sih gampang-gampang Iya. aja kita ya, karena kita ya. Iya, minta itu luar biasa. Iya juga. Itu lebih berat. Jangan kau ampun dosanya, Diaminkan lagi. masuk ke dalam neraka. Karena termasuk qatil rahmi. Termasuk orang yang memutus silaturahmi. Orang yang memutus silaturahmi itu amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Doanya tidak akan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala.
dosanya tidak diampuni Allah Subhanahu wa Ya taala. Allah, naudzubillah. Dengan tidak bermaksud bersuuzon terhadap Allah, jangan-jangan Allah sudah mengampuni kita, Betul, ya amin, kan? Nah, jangan-jangan Allah sudah. Tapi bagaimana kita? Ini kan kita hidup bukan setahun 2 tahun ya Pak Kiai ya. Betul, betul. Saya di dunia ini sudah sekian puluh tahun, Pak Kiai juga sama. Kita bahkan mungkin lupa lagi nih mengidentifikasi dosa-dosa kita yang Apa aja gitu ya. iya kan? Ya. Jangan-jangan kita pernah menyakiti orang tua, Iya. menyakiti teman kerja dan seterusnya. Kita sampai lupa gitu. Betul. Itu gimana Pak Kiai? Ya, ada satu penjelasan dalam sebuah kitab. Bagaimana cara kita meminta maaf untuk mendapatkan ridho dari orang tua yang sudah meninggal dunia. Ada 3 caranya. Oke. Yang pertama, dengan kita mendoakan kedua orang tua kita. Setiap saat selesai sholat kita berdoa kepada Allah. Doa yang lazim, yang biasa kita baca dan masyarakat muslim biasa baca. Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghir. Itu salah satu kiat usaha bagaimana untuk mendapatkan ridho orang tua dengan terus mendoakan. Karena apa? Orang tua kita yang sudah meninggal dunia berada dalam kubur merasakan Dampak dari doa. dampak dari doa dari anak-anaknya, sehingga senang. Orang tua kita yang sudah berada dalam kubur merasa senang karena doa anak-anaknya itu. Karena senang itu akhirnya dapat ridhonya orang tua. Oh. Itu. Jadi orang yang sudah meninggal dunia itu masih ada jalinan komunikasi kan, Sufan? Cuma kita nggak saling lihat Iya. aja ya. Orang yang sudah meninggal itu lebih tajam, lebih peka terhadap orang Terhadap masih apa hidup. yang kita lakukan. Betul, lebih tahu. Termasuk maksiat-maksiat yang kita lakukan. Betul. Naudzubillah ya. Orang tua kita akan sedih, menangis dalam kubur, Mas. Kalau melihat anaknya sedang maksiat, Bermaksiat. sedang melakukan dosa, sedih waktu di dalam kubur. Karena tahu, ya Allah, karena saya begitu, ya Allah, karena saya seperti itu. Nah, itu. Ya. Yang kedua, dengan cara apa? Kita berusaha ketika punya rezeki yang lebih untuk sodako atas nama orang tua. Oh. Satu contoh, Kak Subhan punya lebih rezeki Ya. dari Allah. Saya mau jariah ke pesantrennya Pak Kiai gitu. Itu contohnya. Iya. Kebetulan saya ada rezeki nih Pak Kiai, mangga saya ingin sodako untuk pengembangan pondok pesantren Pak Kiai, mangga. Saya niat untuk orang tua saya. Diniatkan untuk saya. Itu yang bisa membahagiakan kedua orang tua saya, kedua orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Dan itu yang cara kita untuk menggapai ridho orang tua yang sudah meninggal dunia. Yang ketiga caranya, kita menjalin silaturahmi dengan kerabat saudara orang tua kita. Itu caranya untuk mencapai ridho orang tua yang sudah meninggal dunia. Masya Allah. Ini cocok buat saya karena kebetulan saya udah yatim piano, Pak. Iya. Orang tua sudah meninggal semuanya ya. Jadi saya mencatat betul lah apa yang tadi disampaikan Pak Kiai, bagaimana kemudian kita meneruskan kebaikan-kebaikan orang tua saat masih ada. Betul. Begitu ya. Betul. Oke. Pak Kiai, saya ingin kembali lagi ke soal tadarus. Iya. Saya ingin tahu kecintaan Pak Kiai terhadap Al-Quran ya. Sebelum nanti kemudian Pak Kiai, bagaimana nih cara kita ngajarin cara baca Al-Quran yang baik kepada generasi-generasi setelah kita begitu ya. Kecintaan terhadap Al-Quran itu muncul sejak kapan Pak Kiai? Yang Pak Kiai rasakan ini titik baliknya nih Saya itu Kang Subhan, mungkin Allah mentakdirkan saya dekat dengan Al-Quran. Sejak kecil Mas Subhan, saya itu senang dengan baca Al-Quran itu. Sejak kecil. Pak Kiai punten, dari lingkungan pondok pesantren atau bukan? Kalau pondok pesantren orang tua nggak ada, tapi punya majelis orang tua itu. Oke. Orang Jadi tua memang saya mungkin terbentuk ya. Iya. Terbentuk ada ya. musola di rumah, ada anak ngaji. Jadi setiap hari ya bercengkrama dengan Al-Quran. Sejak itu saya cinta kepada Al-Quran. Jadi merasakan begini Mas Man. Kalau sehari nggak baca Al-Quran, nggak tenang, gelisah hati itu. Itu yang saya rasakan dari dulu itu sampai sekarang. Alhamdulillah. Sekarang itu malah begini, lebih meningkat Mas Man. Jadi saya itu selalu membaca Al-Quran setelah Al-Fatihah, tidak hanya surat pendek. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah terus sampai An-Nas, khatam balik lagi.
Oh. Sekarang dalam salat Mas Iman. Masya Allah. Bukan dalam salat. Sekarang alhamdulillah beberapa tahun ke belakang. Karena saya takut barangkali salah, saya lihat Al-Qur'an. Tapi Al-Qur'an yang gede tuh di depan itu. Yang bisa lihat sambil ini. Itu. Kalau di rumah saya selalu melihat itu. Kalau saya di kantor, saya melihat yang kecil. Sambil dipegang yang kecil. Yang penting saya istiqomah dalam sholat, saya bisa baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Oke. Mungkin kalimat berikut ini belum bisa saya rasakan sebagai orang awam. Betul. Tapi bagi seorang Pak Kiai Idham Khalid, apa sih ketenangan batin apa yang dirasakan atau kesenangan apa sih yang Pak Kiai rasakan ketika selesai membaca atau sedang membaca Al-Quran dan seterusnya? Iya. Tapi nanti ya Pak Kiai ya. Oh, gitu. Kita nanti akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Siap. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Anda masih bersama kami di Lentera Inspirasi Spesial Ramadan. Saya masih bersama guru kami semuanya di RRI, ada Kiai Haji Idham Khalid yang tadi saya potong langsung sebelum tadi kita break ya. Jangan lupa pendengar dan juga pemirsa, setelah tayangan ini, jika Anda menonton tayangan ini masih di bulan Ramadan, maka beberapa saat lagi akan masuk ke program Tadarus Al-Quran. Jadi Anda juga silahkan nanti tonton program tersebut ya. Tadi saya bilang, Pak Kiai, apa sih yang Pak Kiai rasakan ketika membaca? Kan kalau levelnya Pak Kiai mah nggak kayak saya ya, membaca ya baca aja gitu, belum tahu artinya, belum tahu maknanya dan seterusnya. Kalau Pak Kiai saya yakin sudah sampai ke maknanya gitu ya. Apa yang dirasakan Pak Kiai ketika membaca itu? Ya, teringat dengan hadis Nabi kan, Nabi bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an." Ini yang luar biasa terinspirasi bagi saya untuk terus dekat dengan Al-Quran, untuk istiqomah membaca Al-Quran. Kata Nabi, barang siapa yang ingin bercakap-cakap, berkomunikasi, ngobrol dengan Allah Subhanahu, man arada ayyatakallama ma'allah. Saya hari ini diajak ngobrol dengan Kang Suman, senang ini luar biasa. Baru sama saya. Iya, baru saya masuk kan, merasa senang, ceria. Sekarang ngobrol dengan Allah. Kata Nabi, man arada ayyatakallama ma'allah, barang siapa yang ingin bercengkrama, ingin berkomunikasi, ngobrol dengan Allah. Kata Nabi, falyaqra'il Qur'an. Baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Tapi ini lagi-lagi saya sebagai orang awam, kan kita mah ngobrolnya dua arah nih Pak Kiai. Ketika Pak Kiai baca Al-Quran kan seolah-olah bagi saya yang awam kan satu arah. Apa yang Pak Kiai rasakan? Apakah Pak Kiai ngerasa bahwa Allah sedang bercengkrama dengan saya atau bagaimana? Betul. Ketika kita asyik, saya sedang asyik baca Al-Quran, larut dengan kenikmatan. Satu contoh begini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Itu asyik. Lupa dengan segalanya. Lupa dengan segalanya. Hati tenang, karena itu kita lagi bercengkrama dengan Allah. Pengertian ihsan itu begini, kita bisa melihat Allah.
merasakan kehadiran Allah dalam diri kita itu. Tapi kalau kita belum mampu merasakan hadirnya Allah dalam diri kita, yakinlah bahwa Allah melihat kita. Oke. Itu tips seperti itu. Jadi yakinlah Allah hadir ketika kita baca Al-Quran, membersamai kita dan selalu melindungi kita, menjaga kita. Karena dengan keasikan kita itu akhirnya kan ketentraman didapat, ketenangan didapat itu. Pak Kiai, lagi-lagi ini pertanyaan bodoh. Ini pertanyaan bodoh saja. Karena saya sangat awam soal ini. Apa sih Pak Kiai yang Pak Kiai rasakan ketika Pak Kiai merasakan betul bahwa Allah hadir? Apakah misalnya dalam bentuk ada getaran yang tidak bisa kita kendalikan misalnya? Atau apa sih? Lagi-lagi begini Kak Supang, Allah itu melihat makhluknya bukan pada zahirnya, hatinya. Innallaha, kata Nabi dalam sebuah hadis qudsi, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsamikum walaki yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kalian itu dari zahirnya, dari suaranya, tapi Allah melihat dari hatinya. Orang yang merasakan hadir, orang yang merasakan Allah hadir dalam kehidupan kita, hatinya itu. Hatinya itu apa? Lapang, tenang, tentram, ikhlas. Itu Allah hadir dalam kehidupan kita. Bayangkan Kang Subhan, kalau manusia itu, kaum muslimin seperti itu, insya Allah semuanya jadi orang-orang yang soleh semua. Artinya jangan-jangan ketika kita tidak tenang, gelisah, gundah, jangan-jangan yang sedang mendekat setan, iblis laknatullah. Oh, betul. Karena pasti kebalikannya kan? Ya, betul. Itulah. Karena kenapa ketika kita baca Al-Quran kita baca ta'awudzu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu artinya kan aku berlindung dari godaan setan yang terkutuk. Artinya apa? Supaya hati kita tenang. Ya. Karena yang membuat hati kita gelisah, gundah gulana, setan. Dan Pak Kiai merasakan ketenangan itu hadir salah satunya ya ketika melantunkan ayat suci Al-Quran. Pak Kiai setelah ini boleh dong Pak Kiai mungkin satu ayat gitu ya dalam dua versi tadi, misalnya versi murotal itu seperti apa, ya kan? Betul. Boleh ya. Betul. Kemudian versi apa tadi? Mujawad ya. Mujawad yang bertilawah itu, yang bernada itu. Bernada itu seperti apa dan seterusnya. Ini waktu saya udah kejar-kejaran nih, padahal saya juga ingin bahas Pak Kiai juga adalah salah satu juri PTQ juga ya kan. Waduh sayang sekali nih. Apa kita tambahin 2 jam lagi? Tapi Pak Kiai, sebelum Pak Kiai mencontohkan, karena begitu dekatnya Pak Kiai dengan Al-Quran, ini anggaplah ini Al-Quran ya. Betul. Saya tarik ya, udah nggak usah baca lagi. Marah nggak? Emosi ada, pasti ada. Cuman ketika orang itu melakukan seperti itu, ya kita tidak boleh serta merta marah. Kadang-kadang ada tendensi yang lain. Bisa jadi ada alasannya. Ya itu. Itulah kenapa hati kita yang tenang tidak mudah terprovokasi. Tapi memang levelnya beda ya kalau Pak Kiai udah sampai di level itu ya. Kalau kita sih mungkin melatih kan, berarti kan dilatih karena waktu ya Pak Kiai. Betul. Pak Kiai boleh lah Pak Kiai, ini kameranya ya Pak Kiai. Siap. Yang pertama berarti versi apa dulu nih? Tadi yang awal itu saya namanya murotal. Oke, yang tadi itu murotal. Oke. Contoh murotal lagi ya. Contoh murotal, boleh. Ini kameranya. Untuk murotal begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Itu versi bacaan murotal.
Sekarang mujawad. Mujawad itu beraneka bervariasi lagunya, tidak monoton. Suatu contoh, saya contohkan lagu Ros. Ada beberapa macam lagu, Kang Sufan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Itu contoh panggilannya. Itu namanya mujawad, Kang Sufan. Iya. Nah, saya akhirnya sampai akhir ya. Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tuh contoh lagu Ros, Mas. Masya Allah. Masya Allah. Itu kan beda kan? Iya. Iya. Ya saya merasakan sendiri kenikmatan ketika baca Al-Quran itu. Iya. Masya Sama Allah. seperti kami yang mendengarkan juga merasakan betul. Masya Allah. Itulah mujizat Al-Quran. Pak Kiai, serius ini. Saya sebenarnya ingin masuk ke kegiatan-kegiatan Pak Kiai selain tadi ya. Di RR itu ada beberapa mutiara hikmah, mutiara sahur, mengaji sebelum mutiara hikmah tadi. Sampai kemudian insya Allah akan terus istiqomah dengan tadarus Al-Quran ya. Alhamdulillah Pak Kiai. Amin insyaallah. Saya ingin masuk ke PTQ dan seterusnya, tapi Waktu orang di belakang kamera ini udah ngasih tahu waktunya udah habis. siap. Pak Kiai, mungkin singkat saja, ada pesan nggak untuk kita semuanya nih, generasi muda penerus gitu, untuk memuliakan bulan Ramadan, untuk mengupgrade diri kita supaya lebih baik dan seterusnya. Silakan Pak Kiai. Pada para pemirsa semuanya, teringat dengan sabda Rasulullah, al jannatu mustaqatun ila arba'atin nafarin. Surga merdukan 4 golongan manusia. Yang pertama, talil Quran, orang yang baca Al-Quran. Masya Allah. Ternyata kata Nabi, orang yang di dunia gemar membaca Al-Quran, senang baca Al-Quran, dirindukan oleh surga Allah. Karena itu saya pesan pada para pemirsa semuanya, dekatlah dengan Al-Quran, cintalah pada Al-Quran, baca Al-Quran setiap hari. Yang kedua, wahafizil lisan, orang yang bisa menjaga lisannya, lidah tak bertulang. Kadang-kadang mudah kita ngomong apapun, ya. Oleh karena itu kalau lidah ini, lisan ini gak ada dijaga, kadang-kadang bisa membahayakan hidup kita. Sehingga ada maqalah salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu ada pada lisan. Pada lisan ya. Yang ketiga, wabut emil ji'an, orang yang memberi makan, berbagi. Biasakan hidup kita berbagi. Ya, insyaallah orang yang senang bersedekah, berbagi, bukan nambah sedikit hartanya, rezekinya, justru akan nambah banyak. Nah itu biasakannya bersedekah, apalagi di bulan Ramadan. Subhanallah. Yang keempat, wasoimina fi syahr Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Itulah 4 kelompok manusia yang diridhokan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Jadilah 4 golongan manusia ini, agar kita dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bukan dimasukkan lagi, dirindukan. Luar biasa. Surganya yang merindukan kita. Surganya yang merindukan kita. Itulah pesan saya kepada para pemirsa semuanya. Semoga kita bisa melaksanakan itu semuanya. Baik, Pak Kiai,
Terima kasih banyak. Ya, Kurang lebih sama-sama. 1 jam kita sudah ngobrol-ngobrol di sini. Masya Allah. Dan sekali lagi pendengar serta pemirsa, kalau Anda menonton tayangan ini masih di bulan Ramadan, maka sesaat lagi akan ada program Tadarus Al-Quran yang juga akan disiarkan secara live streaming di YouTube channel RRI Cirebon. Pak Kiai, salam untuk semua kelompok Al-Mutadarizin ya, Mutadarisin Insya Allah, RRI Cirebon. insya Allah. Dan kita doakan semuanya mudah-mudahan guru-guru kita dalam keadaan sehat. Amin. Tidak ada hambatan satu apapun ketika beliau harus berangkat ke RRI, kemudian pulang lagi ke rumah masing-masing dan seterusnya. Mudah-mudahan tahun ini menjadi tahun terbaik kita melaksanakan ibadah puasa ya Pak Kiai. Betul. Pak Kiai, sekali lagi terima kasih. Salam untuk santri-santri dan juga Insya keluarga Allah, dan juga pendengar serta pemirsa. Kami harus segera undur diri. Terima kasih dan yuk kita perbaiki kualitas ibadah kita selama bulan suci Ramadan. Ini adalah kesempatan kita. Kita adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk berjumpa lagi Ramadan, maka mari kita perbaiki Ramadan kita tahun ini. Saya M. Subhan undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.